bahwa uang itu tidak masuk ke kantongnya Nadiem. Ya, jadi terlalu semerawut, terlalu, mohon maaf saya sulit menghindar dari istilah konyol, ya kan. Nah, terus juga kenapa saya merasa terpanggil harus berbicara ya Pak Akbar perkara ini. Ya, misalnya konsultan ya si Ibrahim Arif. Ibam, ya, bahwa dia dituduh terima uang ya dalam perkara ini. Tapi uang yang dia dituduh ya itu sebenarnya saham dia di Bukalapak, karena dia salah satu pendirinya Bukalapak, ya kan? Dan Bukalapak itu nggak ada kaitannya dengan Google, dengan Chromebook, dengan Kemendikbud. Kenapa kemudian itu ditarik-tarik ke situ? Ya, sekali lagi hemat saya proses yang sangat merawut. Jaksa, ya, entah penyidik entah penuntut, ya sudah mencari-cari saja, ya kan, apa saja yang bisa dikait-kaitkan, ya apa saja yang bisa dilempar, ya kan, untuk mencoba mendorong narasi ini, ya bahwa ada konspirasi untuk ya apa markup Chromebook dan kickback dari Google kepada Nadiem dan sebagainya ya. Sebenarnya cerita ini lengkap saya dengarkan langsung dari Nadiem pada saat dia dibantarkan belum masuk masa persidangan, beberapa hari sebelum masuk masa persidangan di Rumah Sakit Abdi Waluyo, dijelaskan semuanya. Tetapi saya tidak pernah mengira bahwa ternyata ini dampaknya kemana-mana, Pak Tom. Maka masuklah saya pada bagian tadi yang Anda sebutkan bahwa ini ternyata menjadi kekhawatiran, harusnya menjadi kekhawatiran kita karena ada dampaknya menyangkut investasi. Betul. Semua, ya mungkin berlebihan kalau saya bilang semua ya, tapi banyak sekali investor besar, ya, mulai dari GIC Singapura, ya kan, sampai Qatar Investment Authority, ya, Qatar punya dana pemerintah ya, dan investasi pemerintah, sampai setahu saya juga dana pemerintahnya Abu Dhabi ada yang masuk ke Gotoh, ya, dan masih nyangkut di situ, ya, dengan harapan tentunya bahwa harga sahamnya bisa kembali pulih, ya, dan mereka bisa mendapat bisa balik modal, ya, mendapat keuntungan investasi itu, ya. Dan apa yang terjadi dengan Nadiem itu sangat-sangat berdampak negatif kepada sentimen antara investor-investor tersebut di saat kita lagi butuh banget sama mereka, ya, karena kondisi fiskal kita, karena kondisi global, ya, kondisi neraca pembayaran kita, ya, yang sekarang kena imbas daripada krisis di Iran, ya, yang menghentikan arus migas terutama ke Asia, ya, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, ya. Kita justru sangat-sangat butuh investor, ya, internasional untuk jangan turun kepercayaannya kepada kita ya sebagai sebuah destinasi investasi. Dan Anda yakin bahwa kasus ini akan dan sudah mulai mempengaruhi cara pandang investor terhadap kita? Ini saya sampaikan atas dasar masukan-masukan yang diberikan kepada saya oleh